Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu mengenai kitab Qawaidul I'rab ya, kitab Qawaidul I'rab, yaitu karangan dari Syekh Yusuf bin Abdul Qadir ya, Syekh Yusuf bin Abdul Qadir. Nah, untuk kali ini kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai jumlah dan pembagian-pembagiannya. Babul jumali wa aqsamiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wasami bil kalami wal jumlati ma afada wasani a'ammu fa'lama ismiyatun fi'liyatun dzarfiyah wa dzatu wajhaini wazid sartiyah. Fa in takun fi dhimni ukhra sughra wa in takun fi dhimni fa kubra fa in takun fi dhimni ukhra sughra wa in takun fi dhimni fa kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Untuk pembahasan di sini saya memakai kitab syarah ya, supaya nanti untuk pembelajarannya itu lebih mudah. Ada yang menjelaskan ya, ada syarahnya, ada penjelasannya. Nah, kita maknai dulu nadamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasami bil kalami wal jumlati ma afada wasani a'ammu fa'lama. Wasami lan ngaranono sira utawa menamakanlah kamu bil kalami ing atase kalam. Bak bimakna ala nggih. Wal jumlati lan jumlah ma ing lafat afada kang memberikan faedah apa ma. Jadi ma ini posisi sebagai maf'ul, tapi dia berupa isim mausul, maka isim mausul itu harus ada silahnya, yaitu silahnya afada. Kemudian harus ada robit atau aid atau domir yang kembali ke isim mausul, yaitu domirnya afada kang maidai opo ma, gitu ya. Wasane utahe kang kaping pindho a'ammu iku luwih umum. Wasane utahe kaping pindho artinya yang kedua adalah jumlah nggih. Yang pertama kan kalam, yang kedua jumlah. Diwasane utawi kang kaping pindho jumlah. A'ammu iku luwih umum, fa'laman mongko ngertenono sira temen. Jadi fa'lama ini dari kata fa'laman, ada nun taukidnya ya, nun taukid khafifah yang disukun. Maka ketahuilah temenan sira. Ismiyatun suwijine iku jumlah ismiyah, fi'liyatun gitu di khobar sing mubtadae dibuang, yaitu ai ahadua ismiyatun. Fi'liyatun lan jumlah fi'liyah asale nggih wonten wawune, tapi gara-gara ini syair kalau dikasih wawu ya merubah apa? Engko yo apa rusak, lagunya menjadi rusak. Syairnya rusak. Wawunya dibuang. Fi'liyatun lan jumlah fi'liyah, dzarfiyatun lan jumlah dzarfiyah. Wa dzatu wajhaini lan jumlah dzatu wajhain. Wazid lan nambah ana sira, ini fi'il amar ya. Wazid lan nambah ana sira syartiyatan ing iki maf'ul. Syartiyatan ing jumlah syartiyah. Jadi jumlah itu ada
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, jumlah itu pembagiannya ada 5. Kemudian untuk yang ini pembahasan yang poin tadi wasani amu fa'lama, kita lihat di sarahnya ya. Wasani ay wal lafdhu asani, lafaz yang kedua, alladzi huwa al jumlatu, yaitu adalah jumlah. Qauluhu a'ammu, itu lebih umum minal kalami tinimbang saking kalam. Id la yustaratu fil jumlati al ifadah at-tammah. Jadi karena tidak disyaratkan di dalam jumlah itu memberikan faedah yang sempurna. Bi khilafil kalami, berbeda dengan kalam ya. Kalau kalam itu harus memiliki faedah yang sempurna. Tapi kalau jumlah tidak disyaratkan. Ya, untuk contoh ya, ini contohnya. Jadi kita misalkan ambil contoh in koma zaitun ya. In koma zaitun. Nah, lafaz in koma zaitun ini bisa dikatakan jumlah. Ya, jumlah ya, dikatakan jumlah. In koma zaitun ini adalah jumlah karena sudah ada musnad ilaih. Ya, ana fi'il, ana fa'il, ana mubtada, ana khobar. Ini fi'il, ini fa'il. Jadi ini sudah berupa susunan terkib murakkab ya. Maka itu diarani jumlah. Tapi apakah menurut makna ini sudah memberikan faedah yang sempurna? Jawabannya belum, karena ada syarat. In kan lamun ya. Jika in koma, jika berdiri zaitun sapa zaid. Jika zaid berdiri. Nah, itu kan belum sempurna kan? Jika zaid berdiri. Harusnya kan ada jawabnya. Jika zaid berdiri, maka saya akan memuliakannya. Misalkan seperti itu. Ya. Itu baru dikatakan jumlah. Jadi ini in koma zaitun apakah dikatakan kalam? Jawabannya tidak, karena belum memberikan faedah yang sempurna. Berbeda misalkan ini ditambah jawab atau ini dikurangi, dihilangi. Ya, koma zaitun, koma ngadeg zaitun sapa zaid. Zaid berdiri. Saya mengatakan misalkan sama teman saya, Zaid berdiri. Nah, itu kan sudah termasuk memberikan faedah yang sempurna. Jadi kalau misalkan syaratnya dihilangkan, maka ini bisa menjadi kalam, bisa dikatakan jumlah juga bisa. Jadi jumlah ini lebih umum dibandingkan kalam. Jadi intinya umum mesti loh ya. Kalau kalam itu syaratnya lebih banyak, kalau jumlah itu lebih sedikit. Makanya dikatakan lebih umum. Ya, karena yang dikatakan jumlah belum tentu dinamakan kalam. Kayak gitu. Kemudian ini sudah ya. Terus qauluhu ismiyatun ay watil kal jumal khamsatu aksamin. Jadi jumlah itu ada 5, ahadua ismiyatun utawi kang kaping utawi salah sijine jumal ismiyatun iku jumlah ismiyah. Wa iya utawi jumlah ismiyah al musaddaratu bismi musnadin ilaihi au musnadin ladhon au takdiron. Jadi untuk jumlah ismiyah yaitu jumlah yang didahului dengan kalimat isim. Ya, baik secara lafadz maupun kira-kira. Baik itu sharih maupun muawal atau ditakwili. Ya, contoh nahwu qaulika zaitun qaimun. Nah, contoh
Ini Zaidun utawi Zaid qaimun iku wong sing ngadeg. Zaid ini kan termasuk kalimat isim karena ada tanwin atau nama orang itu termasuk isim alam ya. Jadi ini namanya jumlah ismiyah. Terus hayhata al-aqiq wa qaimun az-zaidani. Okay. Ini contoh dari jumlah ismiyah. Jadi kita contohnya adalah tadi ya. Zaidun qaimun wa hayhata al-aqiq wa qaimun az-zaidani. Zaidun qaimun. Zaid ini adalah kalimat isim yang didahului kalimat isim, maka dinamakan jumlah ismiyah. Zaidun tai Zaid qaimun iku wong sing ngadeg. Ini yang lafdzon ya, yang sharih. Kemudian bisa yang berupa takwilan ya. Jadi walaupun didahului fi'il tapi tetap dinamakan jumlah ismiyah karena bisa ditakwil ke isim. Contohnya ini, wa angtasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa angtasumu ya, wa angtasumu khairul lakum. Surat Al-Baqarah ayat 184. Fa angtasumu muawwalun bismin takdiruhu siyamukum khairul lakum. Jadi lafadz fa'ang tasumu ya. Ang tasumu yento poso sapa sira kabeh khairun iku luwih bagus lakum kedue sira kabeh. Wa ang tasumu iku iso ditakwil menjadi siyamukum utawi posone sira kabeh khairun iku luwih bagus lakum kedue sira kabeh. Jadi ini kan ada fi'il yang didahului dengan an. Nah, an ini namanya an masdariyah. Ya, makanya fi'il yang kemasukan an masdariyah niki itu bisa berubah menjadi masdar. Bisa ditakwil ya menjadi masdar. Wa angtasumu khairul lakum berarti lafadz wa angtasumu khairul lakum ini termasuk jumlah ismiyah. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Saya tulis yang pertama yaitu jumlah ismiyah. Ya. Contoh Zaidun qaimun. Ini yang sore ya. Kemudian yang muawal atau yang ditakwil yaitu wa ang tasumu khairul lakum. Gini ya. Jadi yang pertama adalah jumlah ismiyah, contohnya Zaidun qaimun dan wa ang tasumu khairul lakum. Ini yang takwil. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Nah, pembahasan jumlah fi'liyah kita lihat di syarahnya ya. Qauluhu fi'liyatun khudhifa minhu harful atfi. Jadi huruf atafnya dibuang. Wal aslu utawi kang asale wa fi'liyatun faiya saniyatuha, yaitu yang kedua dari beberapa jumlah. Wa ya al musaddaratu bi fi'lin. 'lin lafdzon au takdiron. Jadi
jumlah yang didahului dengan kalimah fi'il baik secara lafadz maupun kira-kira. Contoh nahwu koma zaitun, koma wis ngadeg zaitun sapa zaid. Ini karena didahului kalimah fi'il maka dinamakan jumlah fi'liyah. Atau yang mengira-ngirakan fi'il di depan ya. Contohnya seperti nahwu wa nahwu ya Abdullah. Fa Abdullah mongko utawi lafat Abdullah maf'ulun iku maf'ul li fi'lin maring kedue fi'il, li fi'lin kedue fi'il mahdhufin kang dibuang. Takdiruhu itu kira-kiranya adalah ud'u donga sira ya Abdullah. Jadi lafat Abdullah niki menjadi maf'ul dari lafat ud'u. Nah, itu walaupun dari kata ya Abdullah ini ya kelihatannya seperti ini didahului dengan abdun itu termasuk isim ya, bukan berarti ini adalah jumlah ismiyah, tapi ini termasuk jumlah fi'liyah karena bisa mengira-ngirakan ud'u Abdullah, berdoalah ya Abdullah, seperti itu. Jadi lafaz ud'u ini adalah kalimah fi'il yaitu fi'il amar. Itu yang jumlah fi'liyah takdiron. Kemudian yang ketiga adalah jumlah dzarfiyah. Qaulu dzarfiyatun khudifa min harful atfi aidan faya salisatuha wa ya al-mustaddaratu bi dzarfin au majrurin, yaitu jumlah yang didahului dengan dzaraf atau jar majrur. Nahwu qaulika a'indaka zaitun, apa to ing dalem sanding sira zaitun sapa zaid, apakah zaid di dekatmu, apakah ada zaid. Afid dari zaitun, apa to ing dalem omah zaitun sapa zaid. Ini mulanya dari kata ini ya. Coba kita bahas. Idza qadarta zaidan fa'ilan. Idza qadarta nalikane ngira-ngirakno sira zaidan ing zaid, fa'ilan ing fa'il bidzarfi sebab dzarab awal jar wal majrur, wal jari wal majruri lan jar majrur, la bil istiqrari ora kelawan lafat istiqrar, al mahdhufi kang dibuang, yo niku diarani jumlah dzarfiyah jika tidak mengira-ngirakan lafat istiqrar. Contohnya ini. Jadi lafaz zaitun ini murni fa'il dari indaka. Ya, fa'il dari indaka. Zaitun yang di sini juga sama. Zaitun ini adalah fa'il dari fit dari. Apa to ing dalam omah zaitun sapa zaid. Ini namanya jumlah dzarfiyah. Namanya jumlah dzarfiyah. Seperti itu. La bil istiqrar al mahdhuf wa illa kanat fi'liyatan au ismiyatan. Wa illa lan lamun ora la bil istiqrar nggih boten nyimpen makna istiqrar, lamun ora jadi ora double iku maksudnya iku istiqrar. Nek wa illa nek nyimpen makna istiqrar fi'liyatan mongko iku aran apa jumlah fi'liyah utawa ismiyah. Ya tergantung, kalau misalkan mengira-ngirakan lafaz istaqarra ya menjadi fi'liyah,
Kalau mengira-ngirakan mustaqirun menjadi ismiyah. Contoh ya. Jadi indaka zaitun utawa fitri zaitun. Nah, lafat indaka atau fitri ini kan termasuk dzaraf jar majrur, itu yang seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya dzaraf atau jar majrur itu kan bisa menyimpan makna tetap atau istaqarra. Jadi artinya indaka iku tetap ing dalam sanding sira. Kalau dibuat mubtada khobar ya. Indaka itu tetap ing dalam sanding sira zaitun utawi zait, misalkan enggak ada hamzah istifham. Jadi misalkan dikira-kirakan, kalau kamu mengira-ngirakan itu adalah fi'il dulu ya. Istaqarra indaka zaitun. Istaqarra indaka zaitun. Nah, jika mengira-ngirakan lafaz istaqarra karena ini fi'il, maka ini adalah jumlah fi'liyah. Ya, kalau misalkan mengira-ngirakan ini namanya fi'liyah. Kalau mengira-ngirakan mustaqirun misalkan. Mustaqirun indaka zaitun. Nah, ini lafaz mustaqirun ini kan isim, yaitu isim fa'il, maka ini menjadi jumlah ismiyah gitu ya. Tapi kalau tidak menyimpan lafaz istaqarra maupun mustaqirun, artinya murni ya. Murni ini adalah zaitun fa'il dari indaka, zaitun yang di sini adalah fa'il dari fitri ya. Zaitun ini fa'il dari fitri, maka ini adalah jumlah yang ini namanya jumlah dzarfiyah. Jumlah dzarfiyah. Gitu. Kalau mengira-ngirakan istaqarra jumlah fi'liyah. Kalau mengira-ngirakan mustaqirun maka jumlah ismiyah. Kemudian dilanjut wala mubtadaan. Ya, ini kalau dibuat mubtada khobar juga sama. Nanti tadi yang seperti saya contohkan yang awal, kalau dibuat mubtada khobar, indaka ikut tetap yang dalam syani siro zaitun utawi zait misalkan. Ini juga tidak masuk ke jumlah dzarfiyah, tapi masuknya di wa illa kanat ismiyatan ya. Wa illa kanat ismiyatan, maka menjadi jumlah ismiyah. Afid dari ikut tetap yang dalam omah zaitun utawi zait. Susunannya mubtada khobar ya. Khobar muqaddam mubtada muakhir. Nah, itu nanti masuknya nenggoni jumlah ismiyah. Jadi kalau murni seperti ini yang saya jelaskan awal tadi, ini namanya jumlah dzarfiyah. Kemudian yang nomor 4 yaitu zatu wajhain. Qaulu zatu wajhain fa ya rabi'atuha ay zatu ihtimalain. Wala al murad biha
hiya al-musaddarah bidorfin aw majrurin kama fil misalaini as-sabiqaini. Niki syarih atau orang yang mensyarahkan niki wala alal murad menawa sing dimaksud nggih sing dimaksud datul wajhain niku sing bener nggih menawa sing bener niku ya bener kaya contoh niki wau indaka zaitun afid dari zaitun indaka zaitun afid dari zaitun ya. Tapi wa qudira al marfu ba'dahuma fa'ilan lil istiqrar al mahdhuf fa innahu in qaddarta fi'lan kanat al jumlah fi'liyah wa in qaddarta isman kanat ismiyatan. Nah nggih. Jadi menurut yang mensyarahi kitab ini menawa wae nggih sing bener niku ya kaya jumlah dzurfiyah. Cuma sing dimaksud niku nyimpen makna istaqarra karo nyimpen makna mustaqirun. Artinya kan istaqarra fi'liyah, mustaqirun iku ismiyah. Jadi lafadz indaka zaitun jika mengira-ngirakan dua ini dinamakan jumlah dzatu wajhain. Ngono. Gitu. Itu menurut menawa sing bener kaya ngono menurut yang mensyarahi. Walakin lam tujad fi urfihim an hadzal jumlah tusamma dzatu wajhain. Wa innama dzatul wajhain fi urfihim ismun lil jumlatil kubra allati kanat ismiyatas sudri fi'liyatal ajzi nahu zaitun yakum abuhu. Tapi menurut urf ya adat yang biasa dipakai niku bukan seperti yang diterangkan oleh yang tadi ya yang la al-murad sehingga seperti ini bukan, tapi di sini dicontohkan zaitun yakumu abuhu. Nah, jadi yang dinamakan dzatul wajhain niku jika ada jumlah yang mempunyai dua jumlah ya maksudnya itu mengku jumlah kubro kalau jumlah sugro. Jadi zaitun utawi zait yakumu iku ngadeg sopo abu bapak Eza zait. Ini kan mengandung dua jumlah yaitu jumlah ismiyah yang ini ya yang pilih ini yang ini zaitun yakumu ini jumlah ismiyah. Kemudian yang ini yakumu zaitun ini adalah jumlah fi'liyah karena dari kalimat fi'il. Nah ini namanya jumlah dzatu wajhain. Ini yang sering dipakai yang menurut adat ya, menurut uruf yang dzatul wajhain. Terus yang terakhir yang nomor 5 adalah wazid syartiyah wa fayya khomisatuha wa ya al jumlatu al waqi'atu fi'lu syarti. Jadi jumlah yang didahului dengan fi'il syarat yang kemasukan fi'il syarat ya, contohnya ini langsung ya. Jadi jumlah itu ada 5, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah dzarfiyah, jumlah dzatu wajhain, jumlah syartiyah, yaitu jumlah yang didahului dengan syarat yaitu in koma lamun ngadeg zaitun sopo zait, ini namanya jumlah syartiyah ya, jumlah yang terakhir. Nah terus kemudian misalkan ya ada pertanyaan,
seperti fitdari, afidari ya, aindaka. Itu didahului dengan huruf ya, didahului dengan huruf. Itu huruf istifham ya. Hamzah, huruf istifham hamzah. Ya kan? Kok enggak jumlah istifhamiyah misalkan seperti itu. Oke, kenapa tidak seperti itu ya? Kok dinamakan jumlah dzarfiyah bukan jumlah istifhamiyah boten. Nah, niku kita bisa melihat di sini ya. Ditambih. Mana ini mana? Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Qala fil mughni al-muradu bisadril jumlah huwa al-musnad awil musnad ilaih. Fala ibrata bima taqaddama alaihima minal huruf. Nah, mongko ora diwilang, gak dimaksud jika didahului dengan huruf. Misalkan fal jumlatu min nahwi aqaimun az-zaidani. Jadi ini bukan kok hamzah iki gak direken nggih. Hamzah niki aqaimun hamzah niki mboten direken, gak dimaksud. Gak masuk. Jadi la ibrota bima taqaddama alaihima nyatane minal hurufi saking huruf, nyatane saking huruf, bayane huruf. Jadi sing didahului huruf yo hurufnya gak direken. Ya, azaidun akhuka wala alla abaka muntalikun wa ma zaidun qaiman. Nggih, man niki nggih gak diitung. Nggih. Iku ismiyatun iku diarani jumlah ismiyah. Wal jumlatu min nawi aqoma zaidun wa in qoma zaidun wa qad qoma zaidun wa halakum ta fi'liyatun iku diarani jumlah fi'liyah walaupun didahului dengan hamzah istifham gitu. Gitu ya. Jadi sudah jelas jumlah ada 5, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah dzarfiyah, jumlah dzatu wajhin, jumlah syartiyah. Jadi jika didahului ana huruf macam-macam niku tetep wae hurufnya niku tidak dihitung. Gitu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.